Sobat Comcaster, kembali lagi di segmen Comcastik, Kominfo Podcast Asik. Asik. Mikrofon menyala, inspirasi bicara. Oke, seperti yang udah diinfo ini di Instagram, kalau hari ini podcastnya itu akan membawakan tentang tema jejak karir alumni FPPUMM, inspirasi, profesionalitas, dan kontribusi di dunia kerja. Nah, kali ini saya bersama narasumber itu udah Eee, kayak cecetan nih untuk menentukan tanggal, podcast kali ini. Mungkin teman-teman kepo nggak sih siapa, narasumbernya? Cuman, mungkin kenalan dulu nih sama aku kalau aku Rahma, seperti di segmen yang pertama dan kedua kalau aku sebagai host kali ini, dan mungkin bisa langsung narasumbernya bisa langsung jelasin mungkin ya, nama sama asalnya gitu. Oh, oke oke. Nama saya Fandi, asalnya Batu, Mbak. Oh, Batu. Mungkin bisa dijelasin kayak Batunya di mana tuh? Mungkin ada teman-teman yang tinggalnya juga di Batu. Batunya itu dekat Coban Talun, atasnya Selekta itu sih, Mbak, Oh, pastinya. berarti agak lumayan jauh ya dari UMM gitu ya? Ya sekitar 30 menitan lah. Oh, gitu gitu gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu jurusannya apa tuh di UMM? Eee, Waktu kuliah aku ngambil jurusannya peternakan, Mbak. Oh, peternakan. Dari angkatan berapa, Mas? Aku angkatan 2021. Berarti baru lulus tahun kemarin ya? Yaps, betul, Mbak. Oke, berarti ikut yang gelombang wisuda tahun kemarin? Iya, Oke oke oke. Nah, kayak aku kan juga di info ini kalau Kakaknya itu, mendirikan namanya perusahaannya Orbandos Farm ya, iya, kalau nggak salah. Nah, betul. itu mungkin bisa dijelasin ya, Kak, itu apa sih maksudnya? Mungkin kan juga teman-teman kepo juga kan, itu apa? Kalau perusahaannya itu, eee berdirinya itu mungkin 2023 itu, peternakan sapi perah. Oh, gitu, Sapi oke perah oke. sama, penggemukan sapi ada, sama Mhm. domba sih. Oh, berarti kayak lebih ke sapi ya, Sapi, sama domba juga iya, gitu. Kalau kambing ada juga? enggak ada. Oh, oke oke. Nah itu apakah didirikan oleh Masnya sendiri atau kayak gimana tuh? Aku mulainya dari 1 ekor waktu kuliah itu, ya sekitar semester enaman lah, Oh, berarti itu emang usaha milik sendiri gitu ya? ya. Didirikan sendiri Kalau gitu? basic orang tua sih pertanian, Mbak. Oh, oke oke oke. Berarti yang pertama kali pencetus, bisnis peternakan tuh dari Masnya sendiri gitu? Oke oke oke. Iseng-iseng itu, Mbak. Gimana tuh kok bisa iseng itu kayak gimana itu, bisa diceritain nggak? Soalnya dulu itu kayak apa, Mbak, suka touring terus Mhm. main motor. Nah, dari main motor itu udah kayak capek lah, terus motornya jual buat beli sapi. Soalnya kan basic-nya peternakan gitu kan, Mbak. Oh, jadi Jadi kayak mau menyalurkan iya, gitu ya? betul betul Oke sekali. oke oke. Kayak mungkin ada filosofi nih di balik kenapa sih milih jurusan peternakan itu? Apa kayak udah ada gambaran kayak, "Oh, aku mau ambil jurusan peternakan karena nanti mau ini deh buka perusahaan," gitu? Kalau itu nggak kepikiran sih, Mbak. Waktu dulu cuma suka, hewan peliharaan aja sih, kayak main Oh burung, terus hewan-hewan kayak musang gitu sih, Mbak. oh, jadi kayak filosofi join di, jurusan peternakan di UMM itu karena suka, memelihara gitu Iya ya, iya, kayak betul. oke oke oke. Mungkin kayak, eee, ada nggak sih mata kuliah yang kayak ternyata ini relevan banget ya di apa, pekerjaannya Kakak sekarang gitu? Yang pasti banyak banget, Mbak. Mmm, mhm. Kayak mulai dari caster kesehatan ternak itu, Mmm, mhm terus manajemen ruminansia, kan sangat berpengaruh. Kayak mhm. pakan kan dipelajari. Oh, berarti emang kayak di jurusan peternakan itu, apalagi di FPP UMM itu sangat udah di apa ya, di poin-poin kalau ini bakalnya akan penting kok waktu bekerja gitu ya? Wah, sangat, Mbak, Sangat-sangat penting. sangat-sangat penting. Mungkin bisa dijelasin juga nih kan tadi kayak, awalnya itu karena Kakaknya, milih apa, beli hewan satu terus berkembang. Nah itu bisa diceritain nggak perjalanannya mulai dari awalnya beli satu nih, terus gimana nih habis itu tiba-tiba beli agak banyak, terus udah jadi Orbandos Farm yang lumayan besar ini tadi? Eee, Awalnya satu ya, Mbak, terus Mhm.
itu dipelihara selama berapa ya, kurang lebih 6 bulan. Mmm, Jadi kayak untungnya dijadiin 2 3 dan berlipat gitu sih, berlipat-lipat Mbak. gitu, oke. Itu emang awalnya itu beli sapi aja atau sapi sama domba gitu? Sapi aja sih, Mbak. Awalnya Soalnya sapi aja? kalau domba itu coba-coba. Oh, tapi ternyata juga membuahkan hasil ya ending-nya ini Iya iya. tadi? Oh, kenapa tuh kayak Masnya nggak milih yang kayak kan biasanya tuh kalau ada, sapi biasanya ada kambing gitu. Nah itu kenapa Masnya nggak juga melihara kambing malah memelihara domba ini tadi? Soalnya kalau pelihara kambing itu ngaruh ke sapinya, Mbak. Jadi kayak Mmm, baunya kambing itu sangat menyengat, jadi kayak pola makan sapi itu berkurang. oh, Kalau oke di oke oke. lapang gitu, soalnya di teori juga nggak ada aslinya, Mbak. Oh, oke 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 oke. Jadi kayak emang mempengaruhi juga ya kalau misalnya satu kandang gitu? Iya iya. Oke oke. Mungkin, kayak tantangan paling besarnya itu di apa, di perusahaannya Kakak sendiri itu apa? Biasanya sih kalau terkendala penyakit sih, Mbak. Kan Mmm, kemarin itu, wah ngeri itu PMK, oh, apa itu PMK itu? virus, Mbak, Oh itu yang virus, oh. menyerang kuku sama mulut. Oh, oke oke. Terus terus? Terus itu ada LSD, itu Mmm, juga mhm. virus, jadi kayak bentol-bentol nanah gitu keluar. Oh gitu. Nah kayak misal ada tantangan kayak gitu tuh, nah Kakaknya sendiri gimana buat, eee, menemukan solusi? Apakah harus emang nggak dijual atau gimana gitu? Kalau dari perusahaan aku udah mulai menemukan obatnya sih, Mas. Mbak, Mmm. Maksudnya itu berarti inovasi sendiri kah atau kayak beli produk dari luar gitu? kita produknya beli di online, tapi Mhm. kita sharing-sharing ke peternak, terus ke dokter hewan, gimana cara menanganinya biar nggak sampai Oh. terjual ataupun mati gitu. Oke oke oke. Tapi sejauh ini nih, sejauh mengembangkan perusahaannya, Orbandos Farm ini tadi itu, ada nggak beberapa hewan yang ending-nya nih gagal kayak maksudnya gagal itu kayak meninggal atau bagaimana itu ada nggak? Udah pasti ada lah, Mbak. Berarti itu apakah memicu suatu kerugian tuh di perusahaan atau gimana? Oh, udah pasti kerugian sih, Mbak. Orang kan kita main sapi, Mhm, harganya juga lumayan. lumayan. Jadi kalau emang lagi gagal itu bener-bener merusak bukan merusak sih, kayak agak penurunan gitu? Iya, menghambat lah, Mbak. Oh, Modalnya juga kan menurun, jadi kayak oke oke oke. mulai awal lagi. Mulai dari awal lagi ya. Kalau di Orbandos Farm sendiri itu, apakah yang mengelola itu Masnya sendiri atau kayak ada beberapa karyawan atau bagaimana tuh? Kalau di si sekarang ada 2 karyawan, Mbak, yang Mmm, mhm mhm. ikut Yang ikut di Orbandos Farm ini tadi ya? Oh gitu. Kalau misalnya di itu tuh apa udah punya kandang maksudnya kayak biasanya kan kalau perusahaan baru tuh, itu kan termasuk perusahaan yang lumayan barulah. iya. Nah itu apakah di apakah kayak udah ada kandangnya sendiri atau kayak misal, itu pencetusnya gara-gara Masnya udah tinggal tuh di rumah, terus kayak ternyata di sebelahnya itu ada lahan kosong, akhirnya itu dibuat, budidaya hewannya gitu atau gimana? Iya, Mbak, ada lahan kosong. Dulu pernah sih pelihara sapi waktu sebelum kuliah itu, Mhm. waktu masih SMA itu pelihara, cuma orang tua. Jadi Mmm, kayak mhm. kandang ini nganggur, Mmm. terus pakailah. Jadi kayak dimanfaatin gitu nggak Iya sih? Oh gitu gitu. Jadi kayak buat teman-teman, kalau misalnya nih kalian tuh juga jurusan peternakan, terus habis itu di sebelah rumah kalian tuh ada lahan kosong mungkin bisa kali ya dijadiin apa, sarana prasarana buat kalian itu belajar tuh buat, menerapkan ilmu-ilmu yang ada di jurusan peternakan ini tadi. Nah terus buat kayak produknya yang dijual sendiri tuh di Orbandos Farm sendiri tuh kayak apa nih, Mas? kalau kita jual susu segar itu, Mhm. satu susu segar, 2 itu pedet bakalan. Apa itu kalau boleh tahu? Pedet itu anakan sapi, Mbak. Jadi Oh. umur sekitar 6 bulan itu baru dijual. Oh, berarti kayak Kakaknya tuh jual anakan sapi Ya, gitu? terus Oh, oke ada oke. juga darah bunting. Nah, kalau boleh tahu itu apa itu? Itu kayak yang belum pernah memproduksi susu, jadi kan lahiran pertama itu Oh. darah. Oh, gitu ya, oke oke. Buat aku yang jurusannya teknologi pagi itu kayak itu, ilmu baru sih, Mas. Kayak itu apa gitu kan. Berarti emang, spesialisnya di Orbandos Farm itu kayak susu perah, terus juga
menjual yang tadi anakannya sapi itu juga ya. iya. Nah kayak, kalau boleh tahu tuh, apakah setiap bulannya itu apakah omsetnya itu sampai berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu sih Kak, kalau emang Mhm, kayak gimana itu, eee, mungkin next session gitu dibahas. nggak apa sih, Nggak apa-apa? sedikit-sedikit. Kalau susunya sendiri itu kita baru, yang merah itu baru 3 ekor, Mbak. Jadi Oke. per hari itu menghasilkan susu sekitar 60 liter. Oh lumayan banyak. Jadi tinggal ngalikan 1 liternya 7.500. Oh berarti lumayan juga nggak sih, hasilnya yang didapatkan dari Urban Dose Farm ini tadi? Terus, pasti kan di dalam perusahaan sendiri itu harus kayak memasarkan, terus habis itu memperkenalkan produk yang dihasilkan dari Urban Dose Farm sendiri tuh kayak gimana tuh dari perusahaan? Kalau kita biasanya melalui online sih, Mbak, TikTok. Mhm. Biasanya TikTok, terus biasanya ada sendiri yang udah kayak langganan gitu, Mbak. Mmm, Biasanya datang langsung ke kandang, terus ya ditawar gitu, tawar-menawar kalau mhm jadi mhm, ya beli. dibeli gitu. Kalau, berarti emang juga bergelut di sosial media gitu ya buat Pasti sih, pemasarannya? Mbak. Karena Kalau mungkin Gen Z iya, taunya di sosial media doang kan? kalau kita nggak terjun di sosial media sulit, Mbak, kayak Mmm, mhm tahu mhm. harga pasar gimana, Oh, oke oke. apalagi kita nggak pernah ke pasar langsung kan, Iya. soalnya. Oh gitu gitu, oke oke. Terus habis itu, mungkin bisa dikasih tahu nih kayak, online shop apa yang menjual hasil dari Orbandos Farm sendiri? Mungkin, yang penonton kan juga kepo tuh, biasanya beli di mana sih kalau di online shop itu? Kayak apanya, Mbak? Kayak misal di TikTok nih, nah nama TikToknya itu apa Oh, gitu misal. TikTok-nya juga sama sih, Mbak, Barbadas Farm, Oh gitu. Kalau Instagram mungkin ada? belum ada Oh sih, Mbak, masih belum ada, berarti sejauh ini masih di masih di sosial di TikTok TikTok aja. aja. Oke oke, berarti buat teman-teman nih, buat, kalau misalnya pingin buat beli lebih ke susu segarnya untuk Kalau di susu TikTok-nya. segarnya kita jualnya ke koperasi, Mbak, Oh ke jadi kayak koperasi. bakalannya aja sih. Oh, oke oke, berarti buat teman-teman nih kalau misalnya, mau cari-cari di Orbandos Farm itu mungkin bisa cari di TikTok-nya. Nah, TikTok-nya itu juga namanya Orbandos Farm gitu. Berarti emang, kalau buat susunya itu lebih ke deket-deket situ ya buat, memasarkannya Iya, gitu? koperasi kan Lebih ke biasanya. koperasinya gitu, oke. Kalau yang di TikTok-nya itu lebih menjual apa? Kalau kita nggak kayak ya menjual gitu bakalan itu, bakalan. Oh, oke 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 oke. Berarti kayak nggak yang produk susunya gitu ya? Enggak, belum. Karena takut basi juga nggak sih Mas kalau Kalau susu ya cepet, cepet basi juga nggak sih? Oh, gitu gitu, oke oke. Terus kayak apakah nih, ini kan udah berarti sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya perusahaannya. Nah, mulai dari merintis sampai sekarang itu apakah kayak ada inovasi yang terbaru? Misal kayak, sekarang kan udah 2026 nih, pasti kan harus ada kayak inovasi apa nih yang dibuat oleh Urban Farm sendiri gitu dari tahun ke tahun misalnya? kalau dulu ya gimana ya, Mbak, belum ada sih soalnya masih, apa itu, modalnya belum terlalu besar. Oh gitu, oke 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 oke. Jadi Mungkin masih kalau ada modal ya enak-enak aja. iya pasti semua itu akan mudah kalau ada modalnya yang agak besar ya, Mas, ya. Bener banget. Cuman pasti di apa, di kandangnya sendiri nih pasti harus, memanajemen pakannya gitu kan, harus, eee eee, teamwork-nya itu harus bener-bener ada gitu nggak sih, Mas? Pasti Buat sih, Mbak, buat apa, menjalankan perusahaan yang mau ke udah 3 tahun berarti? Atau mau ke 3 tahun? mau Mau mau. ke 3 tahun ini ya berarti? Oh gitu gitu, oke oke. Nah itu untuk, pasti kan di perusahaan itu akan ada, rencana jangka panjangnya tuh. Nah untuk, Kakaknya sendiri nih, karena ini kan sudah berjalan lumayan panjang lah ya, 3 tahun tuh juga panjang buat perusahaan newbie juga. Nah, untuk rencana jangka panjangnya dari Urbanus Farm sendiri itu kayak gimana tuh, Kak? Mungkin kita mau buat kandang close sih, Mbak. Kalau boleh tahu itu kandang kayak seperti apa itu? Itu kandang tertutup jadi kayak otomatis kita bisa ngatur suhu, Mhm. kelembapan, itu sih, Mbak. Oh, jadi kayak lebih me-maintenance yang lumayan bagus gitu ya dibandingkan yang sekarang. Iya, Berarti Mbak. kalau sekarang itu kandangnya masih kayak kandang terbuka? Iya, Mbak. Oh gitu, oke Terus oke. ke depannya mungkin mau beli di deket-deket ini mau beli mesin para otomatis itu, Mbak.
Apa itu kalau boleh tahu? Jadi merahnya otomatis Kak, manual. Oh yang, ditempelin ke ininya ya, Iya yang ke bentuk bulat itu nggak iya sih? ke putihnya. Oh, oke 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 oke. Emang harus butuh modal banyak nggak sih, Mas? Heeh, Harus beli kayak alat secanggih itu? ya lumayan sih Mbak. Pasti kayak misal, apa, kayak misal nih, ini kan kan Kakaknya juga udah lulus nih tahun kemarin kan. Terus sambil menjalankan perusahaan yang didirikan tahun 2023. Berarti kan itu juga waktu kuliah itu juga, Kakaknya udah harus memikirkan gimana caranya bisa menghasilkan uang nggak sih, Pak, pada Iya saat iya. itu? Nah itu kenapa kok tiba-tiba kayak, "Ah, pengen ah, apa, menghasilkan uang," gitu? Awalnya sih kayak waktu ngopi sama anak-anak sih Mas, Mbak, Mhm. terus kita ngomongin, "Ini enaknya ke depannya gimana sih? Oh, oke oke Kamu mau oke. jadi apa?" Oh, Gitu. karena ngopi itu tadi ya, Iya, akhirnya kayak, maunya heeh, jadi apa ya kalau iya udah lulus? Nah, iya. itu obrolan tahun kapan itu? Ya itu kayak ngopi-ngopi receh sih Mbak, Iya sih, emang kita kalau kuliah itu harus ngopi nggak sih, Mas? Untuk pasti sih Mas, untuk apa ya, menormalkan otak ini. apalagi cari relasi kan pasti ngopi. Bener banget. Jadi jangan menganggap ngopi itu hal yang negatif Oh ya, ya, pasti. teman-teman. Karena dengan ngopi itu kita juga bisa nambah relasi juga dan juga bisa tiba-tiba membuka bisnis nih kayak Iya, Masnya tadi kan. Terus apa tuh kelanjutannya karena obrolan receh itu tadi? eee, iya Mbak, terus ada sih yang kayak, "Aku mau, pelihara ayam, modalmu berapa?" 1 juta cuma dapat 5 ekor aku Mbak. Tapi kayak, lebih ini berarti emang kebanyakan itu anak, peternakan itu lebih pingin membuka usaha sendiri gitu ya, Mas, ya? Kalau di basic temenku, Mhm? ya pasti ingin sih Mbak, Mhm tapi mhm. terkendala dana jadi anak-anak, kerja dulu. Oh, kayak kerja Sekarang di orang banyak lain di gitu? perusahaan sih. Oh, gitu gitu, oke. Jadi karena ngopi-ngopi receh itu tadi ya, itu biasanya, tempat anak peternakan tuh biasanya ngopinya itu di mana sih, Mas? Yang pasti di Alaska sih Mbak. Jadi kayak Alaska Cafe itu primadonanya anak papet gitu ya? Ya, Itu di mana sih kalau boleh tahu? itu di Dermo itu. Di dekatnya kafe apa tuh kalau boleh tahu? Apa ya, dekat waduh aku nggak pernah ngopi di selain Alaska. Oh, berarti secinta itu ya sama Alaska Ya, ya? soalnya ya anak-anak di sana semua, dari angkatan Oh bawah sampai atas, jadi kita kayak sharing-sharing itu oh, jadi enak. kayak apa ya, ikatan persaudaraannya tuh kuat banget ya di Iya, peternakan itu tadi soalnya akhirnya tempat ngopinya sama kan gitu. jadi setiap angkatan itu pasti, ngopinya tetap di Alaska Iya, gitu ya? Oh gitu gitu. Nah terus karena obrolan receh nih tadi nih, akhirnya kan membuahkan hasil. Kayak, tiba-tiba, bikin perusahaan. Nah itu gimana tuh? Kan awalnya tuh cuman asal obrolan receh, terus tiba-tiba tiba-tiba sama Masnya kayak diseriusin gitu. Itu gimana tuh? Tiba-tiba ada pikiran untuk diseriuskan nih obrolan yang tadi? waktu malam sendiri itu Mbak mikir, Oh gitu. biasanya gitu sih. Waktu malam mikir, apa ya yang buat modal ini, Mhm akhirnya mhm. jual sepeda itu Mbak. Yang sepeda trail tadi? Enggak, Vespa Mbak. Oh Vespa, lumayan sih Mas. Ya sekitar dapat modal itu sekitar, 20 juta lah. Oh, oke oke oke. Berarti emang, apa ya, tapi itu modal untuk membeli sapi ya, Iya, lebih tepatnya ya? Berarti kalau misalnya untuk anak-anak peternakan nih, kalau misalnya ternyata modalnya itu cuman cukup dibuat misal beli hewan kayak ayam, itu juga nggak menutup kemungkinan untuk membuka usaha nggak sih, Mas? pasti sih Jadi Mbak. jadi kayak buat teman-teman nih, kalau misalnya lebih tepatnya di jurusan peternakan, nah itu buat kalian tiba-tiba habis ngopi-ngopi receh nih, misal ngopi di Alaska lah, iya, di Alaska. Nah itu tiba-tiba ada obrolan, gimana ya biar nambah-nambah uang, nambah-nambah cuan. Nah itu mungkin kalian bisa, eee, mulai nabung, terus habis itu dikumpulkan modalnya buat beli hewan-hewan yang lebih murah dulu gitu ya. Mungkin kalau tiba-tiba langsung sapi mungkin agak sulit gitu ya, tapi tergantung lagi kalau memang teman-teman modalnya udah banyak nih, kayak Masnya misal udah 20 juta, jadi mungkin Kakaknya juga bisa langsung beli sapi gitu ya. Nah terus habis beli sapi itu, apa kayak ada suatu penyesalan gitu Mas? Kayak, ya, uang jajanku berkurang Wah, atau gimana gitu? kalau itu ya pasti sih Mbak, kayak
kita kalau mulai itu kan perlu pengorbanan. Nah, heeh. Nah, itu kadang-kadang tuh yang ditakutin sama anak sekarang itu sih, Mas. Kayak gimana tuh cara, Masnya itu apa ya, biar nggak menyesali tentang itu tuh gimana tuh, Mas, biar Ya kita ya jangan menyesal, soalnya mhm. terakhir itu kita kan cuan banget sih, Pak, Oh, heeh heeh. pasti dapat cuan kan. Iya sih, cuman untuk biasanya tuh orang-orang tuh kayak, "Ah, nanti apa, uang jajanku berkurang," apalagi waktunya juga berkurang gitu kan. Apalagi kan Masnya juga kuliah sambil, memulai usaha, merintis sendiri kan awalnya? Iya, Atau emang merintisnya sama temen dari awal atau gimana tuh? sendiri sih, Pak. Sendiri. Nah, apalagi kayak sendiri gitu apa kayak nggak memakan waktu yang lumayan banyak, memotong kayak misal nanti apakah ada tuh di mana segmen Masnya itu habis merang sapi nih, capek, terus habis itu besoknya kuliah. Nah, itu apa ada momen seperti itu? Wah, pasti sih, Pak, apalagi dulu pernah jadi aslep. Oh, heeh heeh. Jadi kepotong jadi pagi ke Mhm. kandang, terus siangan dikit kuliah, siangan sorenya nge-slab, Sangat balik padat ya, maghrib itu baru baru ke merang, kandang baru lagi. ke kandang lagi, ke kandangnya sendiri. Iya, Oh, gitu gitu gitu. Tapi emang dari apa ya, untuk, kayak jadi aslep nih, tadi kan Kakaknya juga nyinggung jadi aslep. Nah, apakah menjadi aslep ini tadi kayak salah satu faktor untuk Kakak kayak, "Ya, apa aku buka usaha ya? Apa aku buka" eee, eee belum sih, Mbak, cuma sebelum waktu jadi aslep itu udah memulai. Oh, sudah memulai. Iya, Oh, oke 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 oke. Dan kebanyakan tuh memang anak-anak peternakan itu ini ya, suka yang saya tahu ya, itu kadang-kadang itu studi bandingnya itu emang jauh-jauh gitu ya. Itu emang kayak ke perusahaan, yang benar-benar besar buat dipelajari gitu ya, Kak? iya sih, Mbak, pasti setiap tahun itu pasti ada Pasti kan. ada gitu ya. Kalau boleh tahu yang waktu Kakaknya sendiri itu kemana aja? Kalau aku sendiri itu dulu ke Jogja pernah, terus kalau waktu jadi aslep ngikut ke mana ya, ya Jogja aja sih, Jogja Mbak, kayaknya. Jogja aja, oh gitu. Apakah itu menjadi kayak salah satu faktor nih habis habis ke perusahaan-perusahaan, melihat kayak itu perusahaannya pasti kan besar kan, Mas, ya. Nah, habis lihat perusahaan yang besar itu apakah itu menjadi suatu pemicu buat kayak, "Ya aku juga pengen deh Ya perusahaannya sebesar itu," gitu? pasti sih, Mbak, itu kayak pengolahannya gimana sih, kok Mhm. bisa sampai sebesar Bisa itu. sebesar itu juga ya. Cuman awalnya emang, tadi kan di sebelumnya itu juga dibilang kalau punya karyawan 2. Nah itu emang, apakah memang tiba-tiba 2 atau bertahap gitu? Awalnya kan Masnya sendiri, terus tiba-tiba apakah bertambah satu atau langsung bertambah 2 gitu? Ya awalnya saya sendiri sih, Mbak, kayak kalau udah kebanyakan populasi terus Mhm mhm. kita kok capek banget, Mhm. terus kayak buat bayar karyawan itu ada, kenapa sih kok nggak lapangan, oh ya udah wis mulai Akhirnya dari satu. mulai dari satu terus habis itu nambah satu lagi Iya, gitu. Oke oke oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan lulusnya baru tahun kemarin juga. Nah, untuk kan yang semua orang tahu ya, kalau menyusun skripsi itu sesulit itu dan serumit itu, gitu kan. Nah, itu waktu untuk gimana sih cara membagi waktunya antara, mengerjakan skripsi ini tadi sama, apa, membangun perusahaan ini tadi lah, mengolah perusahaan ini tadi? kalau waktu ngerjain skripsi kan kita udah nggak ada matkul sih, Mas, Mbak, Mhm ya. mhm mhm. Akhirnya itu cuma ya waktu luang buat ngerjain skripsi, kayak udah selesai pekerjaan, Mmm, terus mhm kita mhm. kan kalau anak-anak nggak ada kerjaan, jadi cuma di kontrakan, di kos, di mana, terus kita Ngerjain iya, gitu. jadi kan kalau ngerjain sendiri kayak pasti, Boring boring, Mbak. boring, cepet cepet bosennya, cepet Eee, capeknya, kayak pengen rebahan aja gitu nggak sih? iya, walaupun kalau ada temen kita cuma ngetik satu 2 kata kan Mhm. ada progres gitu. Ada progres lah, lumayan lah, mungkin ngomongnya 90% Iya, ngerjainnya 10% gitu iya, ya, cuman setidaknya mengerjakan iya. gitu kan. Kan kalau setiap hari dikerjain pasti Pasti selesai. selesai. Ini buktinya Masnya juga udah lulus tahun kemarin juga kan, apalagi juga membangun perusahaan ini tadi kan. Berarti emang, benar-benar, punya ini ya, apa, pembagian waktu yang, benar-benar harus dirinciin banget nggak sih Mas, Iya. kalau punya perusahaan ini kayak misal harus bangun jam berapa untuk merahnya, biar nggak, apa ya, biar nggak berantakan lah jadwal di setiap harinya gitu? Pasti sih, Mbak.
kita kayaknya biasanya mengorbanin yang mana? Biasanya waktu kuliah juga bolos, banyak bolos. Oke Soalnya oke kita oke. kan eee, duluin yang hidup itu, Mbak, kita kalau mati Bener ya bener 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 bingung. bener bener. Berarti emang ada ya satu momen di mana kayak, aduh bingung ini harus memilih yang Ya mana gitu pasti ya. sih, Mbak, ada. Cuman untuk, mungkin bukan bolos kali ya, cuman lebih kayak izin aja, biar apa, apalagi kan tiap mahasiswa juga ada jatah izinnya Ya juga ya, kan, jadi dimanfaatkanlah jatah izinnya yang berpositif juga. Kayak Masnya ini kan juga, positif juga kan bolosnya juga izinnya ini juga apa, karena dia juga ingin membangun citra perusahaannya ini tadi ya. Terus habis itu kayak pernah nggak sih Mas di mana, ada karena Masnya ini kan membangun perusahaan nih, terus tiba-tiba ada temen yang kayak bukan meniru, cuman kayak terinspirasi dari Masnya itu ada nggak sih biasanya? pasti ada sih, Mbak. Mhm mhm Cuma aku kalau mau niru boleh silakan, mhm. soalnya kalau lihat orang sukses ngikut kita itu ikut seneng. Oh iya sih Mas, maksudnya mungkin nggak menirukan yang 100% mungkin kali ya, cuman kan terinspirasi kayak, "Oh itu, eee, Masnya itu aja bisa apalagi aku enggak," gitu kan. Mungkin kalau apalagi yang menirukan ini tadi juga ikut sukses pasti Masnya juga seneng nggak sih Mas? Seneng. Gitu, oke oke oke. Afkir afkir apa, Mas? Afkir. Akhir tuh selesai ini. Oh, maju mas. Astagfirullah. Kalau boleh tahu, afkir apa tuh? Titik, tutup, tetap titik kok. Aman, aman. Afkir itu apa, Mas? Akhir itu kayak udah produksinya menurun. Oh, terus habis itu sapnya dijual, produksi susunya menurun. Oh, itu berarti semakin bertambah usia sapi mempengaruhi kualitas susu juga ya, produksi. Kalau kualitas enggak, kalau ke produksi. Oh, produksinya menurun ya. Itu baru ntar dijual. Hmm. Soalnya kayak nggak pernah denger ya kayak sapi perah terus disembelih dijual dimakan juga gitu. Ya dijual juga sih, Berarti sama sampean aja. nggak ada daging. Daging, ada Oh, ada juga. ada. Aku main main gen sih kayak KIB Belgian Blue, terus terus kayak memperbaiki kayak si mental. Jadi si mental itu dua guna, bisa diambil susu, bisa diambil daging. Oh. Itu berarti nggak hitam putih yang kayak. Enggak, merah, merah. Oh, sapi merah. Tapi kalau misalnya yang kan katanya ya kalau misalnya di Indonesia itu sapi apa daging stick yang sapi dari Indonesia itu kan kayak kurang baik. Itu kenapa ya Mas ya? Atau gara-gara keset. Kalau di sini menurutku ya, kualitasnya itu dari pakan dia, mempengaruhi banget. Kan kalau di Jepang Wagyu kan, sapi Wagyu. Oke. Itu pakannya diolah banget, jadi proteinnya berapa, lemaknya berapa, diatur banget. Mmm, Nah, di Indonesia sendiri itu aslinya juga ada bibitnya sapi Wahyu. Cuma nggak bisa ngolahnya gitu ya, ya pakannya pakannya? pakannya itu ya bukan mahal sih, Mas, eee, kurang lah edukasi dari kayak pemerintah. Oh. Ini mas, sapi yang dikeluh sama yang nggak dikeluh. Itu kan pasti penambahan PBBH-nya beda kan. Beda. Itu peternakannya mas sendiri gimana? Kalau menurutku tingkat stres tuh. Tapi biasanya apa kandangnya sampean kan baru rencana mau di close house ya. Tapi sekarang untuk sekarang sendiri tuh ada nggak yang anak-anak magang atau buat praktikum atau apa gitu ada nggak? Belum, Nggak boleh, belum boleh berarti ya. ya bukan nggak boleh, belum memenuhi lah. Oh. Mmm, Kalau main boleh, anak-anak sering main kok, anak 24, 25. Populasinya berapa mas? Kemarin waktu full 40 ekor, sekarang tinggal 20-an. 20 ekor. Banyak nih ya di habis borong ya. Nah, ya, soalnya kalau besar enggak, yang kecil-kecil kan aku main pedet. Pembibitan. Ya cuma beli dari Greenfield, dijual umur 6 bulan. Mmm, Greenfield ini, Tulungagung itu. Blitar, Oh, Blitar. Blitar ada, Kawi ada. Kan isu-isu yang apa bibit sapi bakalan itu kan menurun ya. Bukan di Lampung doang, ternyata di seluruh Indonesia. Itu gimana mas menangani di peternakan mas sendiri? Penurunan Pembibitan.
Kalau di peternakanku sendiri enggak sih. Jadi aku kan bisa kayak ngobat sendiri kayak, eee, kayak reproduksinya bermasalah, obatin, bisa pakai hormon, obat-obatan. Jadi kayak nggak bisa birahi kita hormon. Oh, sampai segitunya ya berarti ya. Ya kita upgrade skill kan Mas, harus gitu. Kalau kita manggil dokter hewan terus ya Ini nggak sih, boncos nggak sih, Mas? boncos, bisa-bisa sapi kejual. Tapi kalau yang kemarin yang PMK itu kan sempat rame ya di Batu. Itu gimana, Mas? Kalau menurutku nggak sengeri di media sih. Waktu aku nanganin di peternak waras apa itu sembuh semua sih. Mmm, Tapi punya sampean enggak ya? Enggak ada. Kalau PMK nggak ada, kalau LSD ada. Apa itu LSD? LSD itu apa ya namanya? Kayak bentol-bentol keluar nanah, jadi seluruh badan. Oh, seluruh badan kayak cacar gitu ya? Ya, kayak cacar. hampir ke semua sapinya apa beberapa aja? Tergantung daya tahan tubuh sih, virus kan. Kayak Oh corona pada manusia. oalah. Tapi bisa sembuh ya nggak sampai? Kalau sekarang sih bisa. Mmm, Tapi belum ada yang ya jangan sih ya. Maksudnya yang sampai meninggal gitu nggak ada ya? Ada sih. Bukan biasanya sebelum ya ada sih pasti waktu kayak daya tahan tubuhnya sapi kan berbeda-beda. mmm, Pakannya apa, Mas? Pakan, pakai pakan. Kalau sekarang sih masih pabrikan, kayak pakai ampas tahu, polar, sama konsentrat. Ampas tahu ready terus ya? Jadi, mmm, ya bukan gak terbatas sih. Kalau waktu Idul Fitri kemarin juga telat, soalnya nggak masak kan pabriknya. Terus kalau gitu gimana nanganinnya? Ya udah wis pakai pakan sama sentrat udah cukup. mmm, Cuman mungkin porsinya dibanyakin mungkin ya. Ya Tapi yang kan sekarang kan karyawan tadi 2 orang ya Mas ya. Itu udah ngarit segala macam itu. Udah. All in berarti 2 orang itu ya. all in sama ke kebun juga. oh, Nah, rumputnya sendiri itu didapat dari mana Mas? Kalau aku punya bank pakan sendiri, oh, Berarti banyak ya. Ada beberapa titik gitu ya. tapi nggak ada lah sekitar paling setengah hektar. Soalnya kan rumput itu kan tumbuhnya itu kan nggak cepet ya. Kalau aku pakai bibit odot, cong mas, jadi 2 bulan sekali panen. oh lebih cepat ya? Di satu lahan itu aja atau ada beberapa lahan? Ada sekitar 3 lahan lah, Itu nyewa atau punya sendiri. punya sendiri? Mmm, berarti benar-benar di-support buat ini ya, punya lahan bank pakannya Iya, sendiri gitu ya? tapi tanyanya orang tua sih, disupport orang tua. Oh itu karena di-support orang tua juga? Tanahnya soalnya beli tanah juga. Oh jadi kayak dimanfaatin juga? Apalagi di Kota Batu kan mas, tahu sendiri. Semahal apa? Berarti Mas waktu lulus itu nggak langsung cari kerja, langsung buka usaha sendiri gitu? Sebelum lulus kan udah buka, jadi tinggal nerusin. Nggak coba-coba cari pengalaman di perusahaan, Nah, kalau perusahaan kita mau memperbesar, ngapain kita memperbesar perusahaan orang lain? Bener juga bener juga. mencari ilmu di perusahaan kan biasanya ilmunya lebih kayak mantep lah. Nggak juga ya. Tergantung kan kita ngolahnya gimana. Kalau pakan ngikut perusahaan apa bisa kita? Nggak bisa. Apalagi Granville. Mmm, Sekelas Granville kan pakan nggak keluar. Yang magang-magang Granville tanya, keluar nggak pakan? Tapi di Lampung ada yang Ada. pakannya ikut ikut perusahaan. Gimana? Ya, eh, apa yang pakan kita nih kita peternakan rakyat. Kita ambil pakannya ke perusahaan tuh bisa. Kalau di Granville bisanya ngambil pakan sisa. Sisaan dari sapinya mereka. jadi kayak nggak bisa full-nya gitu? Nggak. Oh, Tapi kalau gitu, kalau kita udah kuliah peternakan ngapain beli? Buat sendirilah. Langsung pakan juga mmm, dipelajari. bener banget. Cuma aku terkendala modal masih. Oh, Kalau rencana ke situ sih ada. berarti emang di apa, jurusan peternakan sendiri tuh dipelajari banget ya? Maksudnya kayak apa, cara buat pakan yang baik
buat hewan tuh kayak Ya, gimana gitu, pasti biar nggak ikut perusahaan, biar bisa ngolah sendiri gitu? dipelajari semua. Oh, Jadi kan kita dipelajari kayak bahan pakan ini, proteinnya berapa, mhm lemaknya berapa. mhm mhm. Jadi kita kayak kasih Excel, Mhm, suruh buat protein berapa gitu. jadi kayak biar apa, si hewannya itu ternutrisi sepenuhnya gitu ya, Ya, Mas, ya? Mhm. jadi kan kayak sapi pedaging sama sapi perah itu konsumsi proteinnya berbeda. Oh, berbeda. Itu tapi kayak proteinnya lebih banyakan yang apa, Yang perah yang lah perah, pasti. yang parah. Soalnya memproduksi susu. Mmm, mhm mhm. Mungkin ada pertanyaan lagi? Aku pernah denger Mas, katanya daging sapi perah itu enak nih buat rawon. Iya, Bener ya? bener. Oh, fakta berarti. Itu kenapa, Mas, kalau boleh tahu? Sandung lamur. Itu Kayak kenapa? gimana ya? eh Banyak gajinya. ya Oh. biasanya tahu campur. Ah, iya bener, Oh. enak banget. Yes, betul betul. Jujur lapar. Jujur pengen tahu campur. Tapi itu apa faktor apa ya Mas ya? Kalau itu kurang tahu. Mungkin pakan Mungkin atau apa? pakan. Pakannya ya. Hmm. Emang semua semua itu, ini ya, pakannya yang lebih, apa ya, hasil yang didapat dari hewan-hewan itu karena pakannya lebih utama gitu? 70% ya, Oh, Mbak. oke 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 oke. Yang lain tergantung genetik Genetiknya dan juga. tempat lain-lain. Oh, oke oke oke. Berarti total sapi yang dipunya di perusahaan itu berapa, Mas? Sekarang tinggal 20 ekor. 20 ekoran, padahal awalnya berapa? Satu. Ya awalnya kan satu terus habis itu sebelum maksudnya apa ada yang kayak sampai 50 sapi kah? Paling Atau banyak paling sih banyak itu berapa? 40 ekor. 40 itu. Oh, oke oke oke. Mas lu berarti pakannya itu kan di semester satu tuh belajarnya kayak ya udahlah belajar basic kayak belajarnya anak SMA gitu kayak belajar tentang nutrisi pakan atau kandungan pakan gitu. Terus cara Mas mendalaminya lagi tuh berarti Mas kayak belajar pol-polan gitu Kalau aku iya sih. atau langsung eksperimen. Ya pasti eksperimen. Oh, Eksperimen sambil kita makan ini bagus apa enggak. Terus biasanya kalau enak itu sapi perah sih. Kayak dikasih sekarang 2 hari lagi kan udah tahu kayak oh. produksinya naik apa turun. Berarti kelihatan produksinya itu di tiap harinya, produksi Iya. susunya gitu? Oh. Terus kan aku kalau mengaplikasikan sapi perah berarti bagus, berarti ke sapi pedaging lebih Mmm, kalau kayak misal ADG-nya 1 kilo bagus kan. Terus kalau buat pakan yang bagus itu bisa naik 1,5. Kalau misalkan sapi perah kan harus di dataran tinggi ya, di tempat yang dingin kayak di Malang, di Batu gitu. Kalau di tempat yang rendah misalkan kayak waktu itu aku pernah main ke Jakarta Selatan di daerah Pancoran itu ada peternakan sapi, sapi perah. Emang mereka memproduksi susu tapi rasa dari susunya sama susu yang pernah aku coba di Pujon itu beda. Iya, Itu terus ngaruh. ngaruh banget. Eee, Terus produksinya juga nggak terlalu maksimal. Kita bisa ya itu pakai kandang close, Mas. Kayak di Mojokerto itu kan panas. Ada peternakan sapi perah kandang close. Mas kan udah, ini udah lulus S1 nih, udah SPT nih gelarnya. Setelah mengkuliti dunia bisnis, otomatis kayak ada rasa ingin pengen, ah masih kurang nih ilmu, masih ada niat buat lanjut S2 gitu nggak mas? Enggak, kalau S2 enggak. Kalau D3 veteriner mau ambil. Kenapa nggak ngambil S2? Maksudnya kan kayak SPT, MPT gitu. Ah, aku nggak ngejar gelar sih. Kalau aku ngejarnya ilmu yang aku masukin ke perusahaanku. Kalau veteriner kan kita menjurus ke obat, ke apa. Kalau S2 kita kan spesifik kayak pakan, apa. Yang dipelajari tentang manajemen lagi, manajemen lagi. mmm, Upgrade skill sih tepatnya. iya sih. Ada yang mau ditanyakan? Jadi penurunan penurunan D1, D3. Enggak naik Tapi sebenarnya gitu tergantung ini juga ya kebutuhan kebutuhan ya. dari apa namanya kandang sendiri ya yang dibutuhkan apa gitu. Ya kalau misalnya dari S1 dan ya memperdalam apa yang dibutuhkan dari perusahaan itu udah menghasilkan cuan, maksudnya ngapain harus ini lagi kan? Kalau kita mau jadi dosen perlu sih S2.
Mhm 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 mhm. Kalau aku enggak sih, Yang penting kalau produksi kandang meningkat gitu ya. pasti. Memperbanyak ilmu aja nggak sih, Mas? Berarti kayak nggak berarti cita-citanya emang bukan nggak jadi dosen kan memang? Enggak, Cuma mau mengembangkan perusahaan yang udah didirikan itu tadi pasti sih. kan? Oke Tapi kalau oke. boleh tahu Mas, dulu terakhir ya mungkin SMA kali ya. Itu ada dulu SMA atau SMA Mas? SMA aku. Oh SMA. Itu ada kan kayak kepingin apa apa kayak cita-cita gitu. Wah, aku dulu nggak niat kuliah, aku gap year 3 tahun. Oh, Jadi aku main-main dulu. memuaskan buat Iya, main-mainnya. sambil kerja sih itu, Mbak. Oke, sekarang mungkin udah di segmen paling terakhir nih, Mas. Nah, itu kayak pelajaran apa sih yang paling berharga nih dalam membangun bisnis yang mulai dari nol, dari apa, tahun 2023 waktu Masnya kuliah sampai sekarang itu yang paling berharga itu apa nih kalau boleh tahu? Momen keluh kesah sedihnya itu. Jadi itu yang sangat berharga dan termemori gitu ya, Mas, Iya, ya? Karena mungkin bisa dijelasin lebih rinci gitu, Mas, mungkin? kayak kematian sapi, terus Hmm. kita mulai dari nol lagi itu gimana. Wah, Oh. prosesnya sangat Sangat struggle ya, Mas, ya. Cuman untuk menemukan solusinya juga, apa, bisalah untuk apa, nggak selama itu ya untuk menemukan solusinya juga. soalnya kalau kita kan mempelajari kalau mati ini kenapa, Mhm mhm. terus obatnya apa, Oh, terus gitu. meng-upgrade itu sih. Oh, oke oke oke. Terus misal nih, berarti dengan adanya misal kematian, itu bukan malah membuat Masnya down, malah membuat Masnya belajar lebih 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 lagi gitu ya, Iya, Mas, ya? pasti. Oke oke. Soalnya kan biasanya juga ada nih bukan perusahaan sih, maksudnya kayak, perusahaan yang didirikan newbie lah, cuman waktu udah dimulai, terus habis itu ada tragedi kayak misal, hewannya meninggal atau mungkin nggak balik modal. Nah, itu kan kayak agak down. Nah, mungkin bisa Masnya bisa memotivasi nih buat teman-teman kayak gimana sih biar nggak terlalu down di saat ada masalah kayak gitu? Kalau itu sih sulit tergantung diri sendiri sih, Mbak. Oh, oke Kalau oke. down kita kan larinya kemana dulu? Mmm, mhm Kalau aku mhm. larinya ke kayak, sharing-sharing ke peternak yang udah lebih baik gitu. Oh, Jadi oke oke. kayak apa sih, terus Oh, berarti kayak penanganannya gimana. berarti kayak malah menambah ilmu gitu ya, Wah, Mas, ya? pasti sih, Bukan Mbak. tambah kayak, "Aduh nggak mau ngelanjutin," gitu kan? Kan Kak, juga ada kan yang kayak apa, bikin perusahaan, terus habis itu kayak ada masalah, struggle, habis itu kayak, ya udahlah tinggalin aja nggak usah dilanjut gitu kan. Berarti kalau Masnya sendiri itu malah menambah ilmu itu tadi ya, Mas, ya? Oh gitu, oke oke. Nah ini yang paling terakhir nih, pesan atau motivasi apa yang pengen Mas sampein buat mahasiswa di luar sana dengan apa, kayak Masnya kan juga apa, semester 6 membangun bisnis, terus lulusnya juga tepat waktu. Nah itu mungkin bisa memotivasi teman-teman yang sekarang lagi semester 6 atau masih semester-semester awal, siapa tahu juga mau bikin bisnis dan tidak, meninggalkan kewajibannya di kuliah ini tadi. mungkin mulailah dari sedikit, mungkin lama-lama jadi bukit. Oke oke oke. Jangan mudah menyerah, lakukan apa yang kalian mau, jangan ikut omelan orang, gitu aja sih. Oh, oke oke oke. Berarti, jangan ikuti apa ya, omongan-omongan orang di luar sana gitu ya, Mas, ya. Berarti sampai berdirinya perusahaannya Mas sendiri itu berarti emang karena tanpa mendengarkan omongan orang lain yang merusak, maksudnya kayak negatif-negatif itu pasti Mas nggak mendengarkannya Iya, gitu ya? pasti. Iya. Malah bikin down kan, Mbak, Iya kalau benar, kadang-kadang kalau di-judging gitu kan kayak, "Ah males ah," gitu kan. Jadi lebih mendengarkan yang positifnya ah, aja sama, lebih upgrade ilmunya ya gitu pasti ya, wajib gitu. upgrade skill. Jadi emang Masnya juga tiap tahun juga meng-upgrade skill buat mengembangkan perusahaan ini tadi kan? Oke oke oke. Nah ini paling 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 terakhir nih yang ditunggu sama teman-teman di rumah, mungkin ada kata-kata terakhir nggak nih buat penonton yang lagi di rumah, yang lagi nonton ini? Kata-kata Kata-kata terakhir yang kayak, quotes-quotes atau apa gitu, apa, Mbak? apa nih yang kayaknya itu emas banget atau kayak gimana gitu? Apa ya, paling jangan lupa ngopi, mulai dari ngopi bisa jadi besar soalnya. Nah itu, inget ya diingat ya teman-teman kayak jangan lupa ngopi. Karena apa Mas? Karena dari ngopi kita bisa, buat usaha lah. Nah itu, jadi mungkin bisa sekarang nih detik ini kalian ngopi, habis nonton, nah kalian langsung ngopi nih,
info ngopi gitu. Nah, Ngopi kayak ngopi. Nah, mungkin harus ngopinya di mana? Alaska? Mungkin mungkin. bisa di Alaska atau di tempat-tempat yang lain juga. Mungkin cukup sekian kali ya podcast kali ini. Sangat seru banget pembicaraannya dari awal hingga akhir sama Masnya juga. Dan terima kasih banget udah datang ke podcast kita yang kali ini. Jadi see you Comcaster. Dah.